Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis. Dalam sambutannya di depan kader-kader PSI, Presiden Prabowo bilang gerakan Indonesia gelap didanai oleh para koruptor. Menurut Presiden, demonstrasi yang terjadi terkait Indonesia gelap itu rekayasa dan dibuat oleh pihak yang ingin Indonesia selalu gaduh. Nah, apa komentar Anda mengenai tuduhan Pak Presiden Prabowo ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Komentar Pak Prabowo itu keliru, nggak ada yang rekayasa. Ini jelas kenyataan, yaitu gelap dan kabur aja dulu. Itu ada korupsi di Indonesia sudah merajalela, susah tiap hari ada aja korupsi yang kita dengar, yang ditangkap pun ada, cuma nggak tahu kapan berapa lama dia akan di sidangnya. Yang kedua, cari kerja susah. Dari kerja itu susah. Dan juga janji jadi wapres Gibran ini mana kenyataannya? Dia minta membuat 19 juta tenaga kerja, lowongan kerja. Mana sekarang nggak ada itu. Cuma omong-omong aja. Orang bukannya janji, tapi omong-omong itu jangan janji lah. Buktinya yang penting. Itu yang betul perlu di garis bawahi itu. Iya. Hukumnya itu harus tegas dan jelas, bikin ya, orang kapok. Kalau nggak begitu terus-terus saja begitu. Dan di sekolahan juga tuh pada makan yang gratis pada keracunan tuh, tadi di CNN ada berita. Bagaimana jadinya? Anak-anak juga banyak yang nggak sekolah padahal digratiskan. Diharuskan itu. Jadi mencerdaskan bangsa Indonesia. Kalau nggak sekolah nggak bisa baca bagaimana? Bacaan yang akan datang siapa yang mimpin negara ini? Banyak yang masih nggak sekolah itu, buta huruf, nggak bisa baca. Misalnya itu, saya bukan menghina, baca itu yang sekolah agama tuh, misalnya bahasa Arab itu, bahasa Indonesia masa nggak bisa baca. Harus sekolah, diharuskan, nggak boleh nggak sekolah. Kayak zaman dulu tuh, zaman Soeharto lebih aman. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan kalau ada kelakuannya yang nggak bener. Jadi waktu zaman Soeharto saya kecil tuh aman, naik beca nggak ada yang berani todong, nggak ada yang berani. Ini mah sekarang aduh, kejahatan meningkat, cari kerja susah. Partai-partai buruh yang punya buka-buka pabrik dimintain sumbangan-sumbangan, bagaimana bisa? Itu pajaknya gede-gede, tinggi-tinggi lagi. Jadi nggak bisa nih, negaranya incaran dari luar, kaya raya nih negara ini. Hebat ini, emasnya banyak, di mana-mana ada, uraniumnya ada tuh di Papua tuh, buat bikin bom itu tuh, emasnya juga banyak tuh. Kita harus belajar yang cerdasin rakyat dong, supaya dia nanti sadar nih negaranya ini kaya. Yang katanya ada berita yang katanya kalau HGM rumah hak guna bangunan kalau nggak ditinggalin 2 tahun mesti disita. Mana bisa begitu, kan bayar pajak PBB. Nah kalau tanah-tanah masih mending bagi hasil, ditanamin sama pemerintah. Ngomong dulu sama yang punya itu tanah, bagi hasil, tanamin apa yang bisa dijual ke luar negeri. Itu aja Bu. Itu kan udah diceritakan soal tanah, soal MBG, soal pengangguran, soal premanisme, udah itu kejahatan meningkat. Itu kejahatan begal banyak loh, karena orang ada kerjaan gitu loh. Pak Prabowo ini mungkin masih jet lag kali ya, dia kelamaan keluar negeri. Jadi sampai urusan dalam negeri itu dia nggak tahu, dia malah fokusnya ngelihat tentang diri dia sendiri, diomongin orang atau enggak. Harusnya fokus ke rakyat dong Pak. Kan kita di sini kan bukannya nggak ada masalah gitu loh. Jadi kalau fokusnya ke rakyat, kita juga berarti kan diperhatikan gitu loh, bukannya disuruh keluar aja gitu kan. Kalau keluar aja kayak ya udah, kalau nggak mau di sini keluar aja, kan nggak gitu dong cara ngomongnya. Seakan-akan nah kita kan kalau yang milih gitu kan dengarnya gimana, kecewa dong. Yang punya harapan ke dia udah itu ternyata disuruh keluar aja. Saya setuju Bu Yuli punya ngomong benar, Indonesia banyak emas, benar, banyak Jawa, banyak di Jawa. Begini, itu semua kan Prabowo dia harus tegas, ya. Kalau saya lihat nih di Indonesia, kalau di Indonesia ya saya lihat ya, pertama ya bisa kacau kenapa banyak partai. Dari dulu saya kan bilang kan, pokok negara pasti kacau punya kok banyak partai. Ya, kenapa nggak jadi satu partai atau dua, benar nggak? Masing-masing kita duduk dalam satu kapal,
Jadi memang niatnya nggak ada, masing-masing menonjolkan diri yang hebat, partai yang hebat. Nah ini kacau di situ. Itu pandangan saya sangat benar-benar ya. Kedua juga, kalau Prabowo dijadikan presiden, dia punya kekuasaan yang tertinggi. Kalau memang ada, itu aja tangkap, benar nggak? Kenapa mesti banyak ngomong-ngomong, benar nggak? Tangkap kalau ada buktinya, kalau ada laporan dari bawahannya. Kalau hanya ngomong-ngomong aja ya, sampai kapan ini ya? Pasti kacau lah. Sampai 100 tahun dia masih nggak beres, benar nggak Dita ya? Iya. Ya, jadi saya pikir, karena pokok Indonesia kalau masih banyak partai, saya berani jamin pasti kacau Indonesia. Pasti masing-masing tidak mau ngalah, masing-masing bilang dia yang hebat gitu Anita. Itulah pandangan Akong. Kalau saya menilai ya Pak Prabowo secara tidak langsung sudah melihat, merasakan bahwa Indonesia gelap. Ya nggak? Kenapa saya bilang bahwa Indonesia gelap? Kan katanya dibiayai oleh koruptor. Nah itu koruptor itu sampai detik ini masih bercokol. Itu gelapnya Indonesia. Masih ada yang bermain-main. Bosa kita ini, kita lihat dari minyak oplosan, beras oplosan, banyak yang dioplos-oplos sampai detik ini kan beras juga oplos. Itu sendiri Pak Prabowo bilang rakyat dirugikan 98 triliun. Kan sudah dibilang katanya pasal penipuan 378. Itu kan udah termasuk Indonesia gelap. Jelas-jelas di sana. Nah, kembali lagi saya bilang, seharusnya kayak pembantu-pembantu itu satu-satunya pembantu-pembantunya juga kecapean juga mungkin Bapak Presiden kita ini melihat kinerja pembantunya. Karena semuanya yang ambil alih Bapak Presiden kita. Kebijakan pembantunya nggak ada yang berpihak ke rakyat. Gelap kan, sampai beras sampai detik ini belum jelas, rakyat dirugikan. Jadi saya berbicara Pak Presiden kita ini, mereka juga melihat kok Indonesia gelap, di dalamnya sendiri gelap karena kinerja pembantu-pembantunya ini banyak menyusahkan Presiden kita. Kalau saya mau berbicara tentang yang katanya ada yang menjanjikan 19 juta, saya nggak mau berbicara sama itulah yang 19 ribu ya, menciptakan lapangan bola apa saya nggak tahu deh tuh. Nggak jelas kayak begitu-gitu. Coba tolong dibersihkan dulu lah supaya Indonesia ini tidak gelap. Para koruptor jangan kita dipertontonkan. Korupsi ini enak, melanggeng, cuman hukuman cuma sekian bulan, sekian tahun, nyaman. Beras ini yang utama dulu lah. Masa kita katanya melimpah, kita panen, kok harganya sampai melambung? Beras premium di dalamnya busuk. Kacau kan kayak gitu. Iya. 98 triliun itu dikemanakan itu uang? Uang rakyat itu yang ditipu. 378 jatuhnya. Saya minta Pak Presiden udah instruksikan penegak hukumnya dituntaskan, jangan sampai rakyat dirugikan. Gitu saja Mbak, makasih. Iya, saya bingung sama negara ini ya. Kalau rakyat biasa kritik itu ditangkap, katanya menuduh, memfitnah ini itu tanpa bukti. Kok kalau yang di atas langsung tuduh-tuduh nggak ditangkap? Kemungkinan itu harusnya kan dibuktikan. Kalau misalnya kemungkinan menuduh dibuktikan. Masalahnya ini mahasiswa-mahasiswi dari dulu demo itu sebagai kritik. Itu kenapa baru sekarang dituduh didanai koruptor? Kenapa nggak yang dulu nggak didanai koruptor atau bagaimana? Selidiki juga dong. Itu selidiki juga, kasih tahu. Oh yang dulu ternyata juga misalnya gitu. Nih, misalkan didanai oleh koruptor, siapa koruptornya? Jelaskan pada masyarakat. Masyarakat pengen tahu. Jangan udah. Ini kan posisi bukan sembarangan pemimpin di negara ini. Kalau bicara ya harus ada bukti. Kalau tuduh sana tuduh sini misalkan seperti itu. Jangan sembarangan bicara karena ini yang di atas nih suri tauladan semua rakyat Indonesia. Benar. Jadi kalau bicara dan berperilaku ya harus dibuktikan kalau tuduh sana tuduh sini. Masalahnya demo bukan kali ini, tahu saya. Judulnya Indonesia Gelap pun yang kemarin-kemarin ada demo juga toh, Indonesia Gelap judulnya. Sekarang mungkin jilid keberapanya Indonesia Gelap, itu mungkin yang kemarin itu ya. Dan kalau berbicara tentang Indonesia Gelap tuh kemungkinan maksudnya para mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat yang oposisi tentang kritik mungkin karena bobrok di sana sini nggak dibetulin juga.
diperbaiki, tapi banyak kan kagak, banyak kan nggak diperbaiki, jadinya masih tetap aja bobrok, ada perubahan. Contohnya kan penegakan hukum, itu kan masih milikasi banyak terjadi di banyak kasus. Ke pengadilan kalau nggak ada duit nggak menang kau kasus, mau pidana mau perdata mau uji material undang KPK bisa lolos jadi wapres kan misalnya seperti itu. Padahal itu kan di MKMK dibilang bermasalah maksudnya ya jangan diloloskan, tapi tetap aja lolos, kemungkinan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di negara ini yang jujur tuh malah nggak dapat posisi, biasanya yang benar-benar jujur kemungkinan malah nggak dapat posisi, malah jadi rakyat biasa saja. Kejujurannya juga langka di negara ini. Maka jangan heran kalau misalnya kemarin beras udah tahu panen raya bisa ekspor, malah harga beras mahal. Udah gitu katanya ada yang dioplos, ada yang beras biasa dikemasnya beras premium disuruh beli beras premium. Bagaimana dengan BBM? Terus yang dibilang subversif kemarin pengoplosan beras subversif, yang pengoplosan pertalite jadi pertama kok nggak dibilang subversif? Jadi kalau dibilang subversif ya semua pengoplosan termasuk di BBM pertalite jadi pertama harusnya dibilang subversif juga dong, dengan pilih kasih ya. Cuma di bidang beras aja, padahal itu juga belum tentu subversif, siapa tahu hanya serakah aja, pedagang yang serakah jadi pengen untung besar. Di BBM juga begitu. Nah, perbedaan perlakuan dari atas seperti inilah yang mungkin bukan jadi contoh yang baik bagi rakyat. Padahal seharusnya kan pemimpin di atas itu jadi contoh suri tauladan yang terbaik bagi rakyat. Kita rakyat mengikuti yang di atas loh. Kan suri tauladan utama, kok malah begitu. Terus kalau ini misalnya menuduh-nuduh mahasiswa yang demo kemarin bisa gelap didanai koruptor, sekali lagi siapa koruptornya tolong dijelaskan, dananya berapa, kapan mendanainya. Lalu yang demo-demo kemarin di Indonesia gelap juga apa didanai koruptor juga, siapa juga. Lalu yang demo-demo dari zaman Soekarno dulu ada demo, kira-kira siapa yang danai ya kan? Harusnya kemungkinan bisa dijelaskan. Kalau tidak ya kemungkinan hanya fitnah belaka. Itulah kalau di Indonesia. Di atas saya enak-enaknya boleh, yang di bawah cuman kritik aja ditangkap, apalagi saya enak-enaknya di penjara lagi, kemungkinan seperti itu. Saya jadi ingat peristiwa 10 tahun yang lalu dan 5 tahun yang lalu. Waktu Pilpres kalah itu kan demo besar-besaran tuh. Nah itu siapa yang danain kira-kira ya? Nah, jadi kalau satu jari nunjuk ke depan, 3 jari kan nunjuk diri sendiri. Iya. Ini udah pengalaman, makanya ada lagunya bukalah kacamatamu. Oh gitu ya. Apa yang kacamata hitam, jadi nggak tahu situasi rakyat bagaimana. Itu katanya kalau rakyat lapar belum merdeka. Nah dianya keliling dunia terus naik pesawat mewah. Nggak tahu dunia dalam negeri gimana situasinya, nggak tahu. Iya. Sekarang masalah demo, mau demo yang modalin siapa, boirnya siapa, itu udah jadi rahasia umum. Ya jadi kalau beliau itu lebih berpengalaman, tentunya tahu lah. Kalau yang benar ya tangkap aja. Itu kalau demo Indonesia gelap juga bukan salah yang demo. Iya. Karena pakai kacamata hitam, makanya gelap. Makanya gelap, Indonesia gelap. Iya. Kabur aja dulu gitu, Ber. Iya. Jadi gini, ini Pak Prabowo kita kan bikin statement yang Indonesia gelap, ada yang bikin dah. Sebenarnya Indonesia gelap itu lihat dari 2 sisi. Kalau dari pemerintah tentu mengatakan seperti itu. Tapi dari sisi satu lagi yang kita lihat di masyarakat kita, jadi ketidakdisiplinan masyarakat. Iya. Kita melihat hukum yang tidak tegas ditegakkan. Kita melihat korupsi masih terus ada beritanya. Ya ini sisi Indonesia yang harus diperbaiki. Oleh karena itu kita bersuara terus di radio ini, dan terima kasih untuk Pak FM. Amin. Kan itu loh yang mau kita sampaikan ke Pak Prabowo. Iya. Jadi karena beliau sudah berstatement jelas, statement politik di Kongres PSI bahwa koruptor itu yang mendanai inilah, dan udah jelas. Ayo, saya pikir kita teman-teman BO, kita tantang presiden kita. Tunjukin.
Saya hanya menyampaikan 3 kasus saja. Pertamina 1, PT Timah 1, sama satu lagi Jiwasraya. Pak Prabowo, Anda langsung perintah jaksa Anda, perintah polisi Anda, perintah KPK Anda, tunjukkan langsung nama mereka yang biangnya disebut langsung. Jangan anak buahnya. Jangan model kayak Harvey Muiz. Langsung ya perintah mereka, pentolannya langsung tampilkan. Dan ini tegas katakan. Hukum mereka jelas, aset mereka dirampas. Hukuman seumur hidup. Setuju. Baru kita lihat keseriusan Anda. Karena setiap pembicaraan Anda itu tercatat di dalam jejak digital. Betul. Mulai dari Pak Prabowo mengatakan kirim koruptor ke Antartika. Minta mereka biar tetapi diam-diam aja. Dan hari ini dikatakan udah jelas didanain koruptor dan udah ditunjuk. Ya perintah dong anak buah Anda untuk tampilkan semuanya biang-biangnya. Baru kita 2 jam kasih Pak Prabowo, ya kan? Ayo dong, ini ada momentum nih, ada kesempatan Pak Prabowo untuk menunjukkan. Kita ingin lihat. Kalau tidak, ya nggak bisa salahkan juga ada golongan masyarakat tertentu yang bilang Indonesia gelap. Walaupun saya mengatakan sebenarnya tidak juga, hanya persepsi, hanya angle mana melihat, ya kan? Jadi kita tantang Pak Prabowo hari ini. Yuk adalah presiden kita. Yuk berani mengatakan satu, yuk kerjakan satu. Kita tunggu hasilnya. Siap. Ini ngomong-ngomong, omong-omong Bapak kita, Bapak Presiden, iya ini sebagai presiden atau ketua partai sih? Maksud saya gini loh. Iya, ini kan sangat memang saya bisa paham ya, maksudnya Pak Presiden ini sangat resah juga, terpengaruh oleh demo maupun hashtag yang gelap maupun kabur saja dulu, itu pasti dia merasa terganggu lah, merasa wibawanya terganggu gitu ya. Oke lah. Tapi kan Anda sebagai seorang presiden kan bukan ketua partai. Anda mengatakan koruptor, ya bisa Anda tangkap dong, Anda perintahkan dong, ayo tangkap ini, tangkap itu, yang ini, atau paling tidak selidiki, atau KPK ayo bergerak. Ini kan tidak boleh. Masa Anda sebagai seorang kepala negara melemparkan isu lagi ke Anda? Karena bisa perintah langsung. Ini loh ada ini, Anda harus punya bukti dong. Mestinya kan Anda punya bukti. Nah ini kan keresahan masyarakat dibuat seakan-akan itu tidak benar, bahwa itu adalah satu gerakan-gerakan ada politik apa gitu ya, koruptor bermain politik. Ya aneh juga kali mau membuat keresahan masyarakat yang memang mungkin ada benar nyata itu, bahwa ada banyak orang yang mencari kerja susah, merasa ke masa depannya gelap. Dan Indonesia gelap. Atau mencari kerja di luar negeri, aja dulu, itu kan wajar bagi mereka yang memang merasa tidak nyaman gitu kan. Tapi kan Anda tidak bisa membenturkan situasi masyarakat ini dengan koruptor. Kalau yang bisa Anda tanganin, ya karena tanganin aja lagi. Kalau mengenai Anda mau bersihkan nama wibawa Anda, wibawa presiden mau dibersihkan bahwa Indonesia tidak gelap, ya bikin aja kesempatan kerja sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat merasa wah ternyata salah tuh. Kan begitu aja. Kenapa harus dikatakan koruptor? Tangkap dong koruptornya. Kenapa susah-susah sih? Tangkap dia itu dengan junto-junto segala macam itu kan. Bener. Ya saya setuju sih. Jadi kalau memang itu didanai oleh para koruptor, ada nggak datanya kan begitu? Kita bicara secara data dong. Nah kalau memang presiden kita tahu itu para koruptor yang danain, tangkap dong orang-orang. Jangan berkuat-kuat. Nah jadi KPK juga harus tangkap itu omongan Prabowo. Koruptor mana yang danain itu? Harus ditanya tuh sama Prabowo. Kan begitu Mbak ya? Iya. Apalagi saya nonton saya dengar di YouTube-nya itu lagi kata sambutan Indonesia cerah, Indonesia cerah, berdayanya banyak. Jadi kesannya kayak anak-anak ngomongnya gitu, nggak punya wibawa gitu ya.
Untung saya nggak pilih Prabowo. Jadi sorry ya. Pak Prabowo kalau ngomong sih boleh, nggak apa-apa. Tapi yang penting actionnya dong, jangan cuman NATO orang bilang istilahnya no action talk only. Saya rasa Pak Prabowo pasti tahu siapa-siapa kalau dia bilang, kalau Pak Prabowo benar bilang yang mendanai koruptor segala macam, dia pasti tahu siapa orangnya. Ya udah ciduk aja, susah sekali sih. Jangan cuma dari dulu kayaknya saya dengar cuma ngomong doang. Nah, kedua, kalau orang bilang Indonesia gelap, ya kita lihat faktanya aja lah. Masih banyak orang-orang yang butuh pekerjaan, investor kurang karena di sini banyak demo ormas segala macam. Ya kita lihat gelap apa terang sekarang kondisinya. Kita bisa lihat dari situ aja. Ketiga, kita bilang kita punya sumber daya yang sangat-sangat melimpah, yang bagus lah, dari nikel lah, tembaga, apapun, emas tuh. Sekarang kita lihat di Papua digali Freeport, sumurnya itu segede-gede gimana, saya nggak bisa ngomong gedenya kayak apalah ya. Tapi kok rakyatnya nggak makmur juga, kagak, kere semua, sampai bisa lihat bahwa mereka itu makannya susah, tukar barang untuk Indomie, untuk mie instan, untuk beras segala macam. Gimana itu yang kita katanya harusnya di sana Freeport gede gitu, kekayaan emas yang tambangnya emasnya gede banget, harusnya sejahtera dong Papua. Kok sekarang nggak sejahtera? Nah saya bingung itu. Nah itulah Pak Prabowo mesti berlihat semuanya seperti itu, bahwa nggak bisa bilang bahwa cuma orang bilang begini, orang bilang ya, faktanya apa yang terjadi sekarang kita bisa lihat gitu loh. Jangan cuma ngomong-ngomong doang, buktikan deh. Kayak apa perlu kayak Xi Jinping. Sediaan 100 peti mati untuk koruptor, sikat habis benar-benar. Jadi begitu satu koruptor, dua koruptor disikat beneran, yang koruptor yang tadi juga pada takut bahwa ini nggak main-main, beneran. Demi Indonesia makmur. Kalau enggak, ya Indonesia akan gini-gini terus kita. Terbawah lah ketimbang di Singapura ataupun Malaysia. Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Thomas. Masih ada waktu yang lainnya, silakan 633 9160. WhatsApp call juga masih bisa dihubungi di 0816 924 924. Ini kita membahas mengenai tuduhan Presiden Prabowo bahwa gerakan Indonesia Gelap itu menurut Pak Prabowo didanai oleh para koruptor dan orang-orang yang ingin Indonesia selalu gaduh ya. Oke, silakan komentar Anda mengenai hal ini gimana. Dan ini disampaikan Pak Prabowo dalam kata sambutannya di depan kader-kader PSI. Jadi sekali lagi dia mengatakan gerakan Indonesia Gelap itu didanai oleh para koruptor. Dan demonstrasi yang terjadi terkait Indonesia Gelap itu adalah rekayasa semuanya. Dan dibuat oleh pihak-pihak yang ingin Indonesia gaduh begitu. Oke, silakan 6339160. Pak Andre, selamat siang Pak Andre. Selamat siang juga. Iya, silakan Pak Andre. Iya. Katanya ini judulnya Indonesia Gelap dibiayai dengan koruptor. Iya. Ya kalau memang dia udah tahu dibiayai sama koruptor, dia cari dong koruptornya. Ngomong doang, omong-omong, ya kan? Iya. Rakyat kan mau buktiin, bukannya ngomong doang. Kalau memang dia ya koruptor yang biayain, siapa orangnya? Biar tahu, jangan liar di luar dong. Iya. Susahnya kita gimana, memang berguru sama Raja Jawa jadi susah. Iya, baru sih mau ngomong koruptor yang mana. Kanan kiri, atas bawah, ujung pelosok mana aja semuanya koruptor. Iya. Ya betul, nggak mungkin aja koruptor yang di dalam. Ya bener nggak? Udah begitu, kalau namanya gelap, kalau di rumah pakai lampu kan terang. Nah kita pikir, kalau dibilang Indonesia gelap, kurang terangnya dari mana? Ya enggak? Iya. Kalau koruptornya banyak, mana bisa terang. Gelap terus ya. Iya. Jadi miskin terus ya, namanya kan gelap, bodoh terus ya gelap. Iya. Ya gitu doang. Yang penting selalu jaga kesehatan aja, jangan sampai negeri diobok-obok, diacak-acak, kitanya yang jantungan gitu ya. Nah, Prabowo mengeluarkan statement seperti itu sebuah tanda, maaf ya, itu kebodohan. Kebodohan, ketidakmampuan dia dalam mengemban jabatan sebagai seorang presiden. Kata-katanya seorang presiden harusnya tidak seperti itu. Itu kata-kata buzzer.
itu statement dari buzzer lebih cocok. Nah, levelnya dia kalau sebagai seorang presiden kemudian mengeluarkan statement seperti itu, tidak bedanya levelnya dia tuh hanya seorang buzzer saja. Makanya negeri ini kalau dipimpin Pak Prabowo yang notabene kompetensinya itu sebenarnya menurut saya kurang, karena memang sejak dulu saya nggak milih dia, gitu ya. Nah, karena ya saya sudah tahu kompetensinya Prabowo itu apa. Dia hanya seorang mantan penculik, ya kan? Kalau jadi seorang presiden sangat-sangat tidak cocok. Tapi ya selamatlah saya ucapkan bagi mereka-mereka yang dulu sudah milih, selamat menikmati. Kemudian terkait dengan Indonesia gelap, memang kalau dipimpin Prabowo terus sama Gibran pasti makin hancur negeri ini, makin gelap, makin gulita seperti itu. Nah, solusinya saya rasa dimajukan itu lebih tepat, dua-duanya ya, satu paket, karena lebih cocok didudukin atau dijabat oleh seperti KDM yang benar-benar tulus, dia sudah berprestasi, kemudian wakilnya Pak Ahok, lebih cocok negeri ini dipimpin mereka, tegas, ya toh, nggak mau disogok atau nggak doyan KKN kayak gitu. Nah, itu sih saya rasa solusi Indonesia hanya situ. Saya menyemangati mereka para demonstran kemarin itu untuk lanjutkan, ditingkatkan untuk memajukan mereka berdua, yaitu Prabowo dan Gibran, itu saja. Kurang sensitif lah menurut saya dengan kondisi masyarakatnya sendiri, ataukah juga bisa jadi ada ketakutan. Jadi maksud saya gini, mungkin Bapak Presiden kita cukup merasa tertekan juga ya dengan adanya hashtag yang kemarin itu Indonesia gelap dengan kabur aja dulu, itu membuat dia merasa tidak nyaman juga kali ya, pertama. Dan mungkin juga ada kekhawatiran bahwa dia bisa ditelikung oleh konglomerat atau pemilik modal yang tidak puas dengan kepemimpinannya, sehingga dia diadu aja ini, dibuang aja itu isu itu ke konglomerat yang katanya itu yang mendanai. Nah, sekarang katanya kalau memang ada yang mendanai, mestinya kan dia tahu, intelijen itu tahu dong. Ini Pak yang ikutan, ini dong yang gerakin, ini dong gini kan. Ya kalau memang dia merasa bahwa itu satu gerakan yang tidak merusak atau merongrong wibawa negara, mestinya kan dia bisa panggil. Ini tidak benar ini kan gini. Tapi kenyataan menurut saya memang ada hal seperti itu. Memang kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Banyak rakyatnya memang merasa bahwa dia tidak nyaman, susah mencari kerja dalam negeri, dan merasa masa depan Indonesia tidak baik-baik saja, sehingga banyak memang mungkin kemungkinan besar banyak memang rakyat Indonesia mau keluar cari kerja karena merasa susah cari kerja di sini, merasa masa depan gelap, gitulah kira-kira. Sehingga ini mestinya kalau menurut saya pemerintah itu menanggapi hal ini, isu-isu seperti ini tidak dengan cara melempar isu, mestinya dirangkul, diberikan penjelasan atau apa keluhan-keluhan mereka itu didengarkan, kemudian diberi jalan keluar, sehingga opini-opini yang berkembang di masyarakat itu bisa berubah. Menurut saya seperti itu sih. Jangan dibuat seperti ini, jadi seakan-akan ada kambing hitam, ada yang jelek, ada yang kan seperti enggak. Menurut saya sih enggak seperti itu sih ya. Menurut saya gitu ya. Kalau presiden kita nih Pak Prabowo kan dia menangkis, dia menuding kembali, itu kan hal-hal yang biasa, saling tuding menuding. Yang penting begini, kita sebagai rakyat-rakyat yang sudah mulai ngerti lah ya aturan mainnya mereka-mereka ini yang sedang berkuasa atau yang ingin berkuasa atau bahkan mau berkuasa kembali, modus-modus, cara-cara segala macam, kita kan bisa melihat ini tindak tanduk mereka ya, pola pembicaraan mereka, perilaku mereka, dan ada rakyat-rakyat yang ingin lebih kritis kepada pemerintahan kita, ada yang ingin membenahi segala macam dengan komentar-komentar atau baik itu kasar, halus,
positif atau negatif itu semua kan campur aduk ya, warna demokrasi kita ini. Yang penting sih kita ya, mungkin saya mewakili pihak-pihak rakyat yang berharap Indonesia bisa lebih baik ke depan ya. Misalkan begini, kalau bisa sih dihindari ya, kita ada lihat ada seperti orang kalau sudah menduduki RI 1 ya, misalnya pimpinan seorang presiden, pasti kalau bisa dia mau berkuasa terus tuh, minimal 2 periode. Kalau sudah berkuasa, segala sesuatu ada di tangan dia soalnya. Bahkan yang lebih parah lagi, jangan sampai ya bekerja sama dengan pebisnis istilahnya konglomerat yang modusnya juga yang nggak benar. Kan nggak semua konglomerat itu kotor atau ngomong hitam ya. Ada konglomerat juga yang ngomong jalannya lurus, tapi ada juga yang nggak lurus. Misalnya bekerja sama dengan pemerintah, misal biar dikasih proyeknya, nanti saya dikasih untung saya, nanti saya bisa uangnya bisa dipakai untuk segala macam, misal termasuk bansos kan tidak perlu pakai uang pemerintah, misalkan pakai aja uang saya, nggak apa-apa kok, kan saya kan sudah kasih jalan, kasih proyek, kasih keuntungan. Hanya berapa persen sih saya yang kasih ke Pak Presiden, misalkan biar dipakai untuk pencitraan dia, supaya dia berkuasa, supaya namanya bagus, segala macam. Nggak usah pakai uang-uang fasilitas negara, uang-uang yang kong kali kong kita ini aja nih, supaya kuat, makin kuat gitu loh. Intinya jangan sampai begitu. Akhirnya berkesan yang menjadi presiden tuh orang-orang sekitar lingkungan situ aja. Padahal orang pintar, orang yang mau bersih itu banyak, cuman nggak ada kesempatan. Ya, akhirnya yang berkuasa kutak-katik ya, orang-orang itu bolak-balik jadi menteri lagi, segala macam, bolak-balik kasih segala macam jabatan, sudah jadi menteri mau ada jabatan yang lain lagi gitu loh. Akhirnya putar-putar begitu, akhirnya Indonesia nggak maju, putar-putar begitu aja jalan di tempat ya. Semua bilang mau bagus, tapi kalau udah jadi beda tuh, keserakahannya segala macam. Itu yang harus diperhatikan, jangan sampai begitu berkuasa menyusun kekuatan baru ya, supaya dia bisa lama berkuasa, termasuk ke keluarga-keluarganya. Itu aja sih, makasih. Ini kadang-kadang gimana ya Pak Ade Gemoy ini, kadang-kadang saya mau lucu, mau nangis atau gimana, bingung juga sih ngomongnya Pak Ade Gemoy kita ini. Kita kan kisruh Indonesia Gelap itu adalah orang-orang oknum-oknum, padahal dia sendiri kan tahu yang oknum-oknum itu di depan ini. Contohnya kayak Pak, statement yang gak jelas. Enggak, itu kan malah yang bikin Indonesia makin gelap. Karena rakyat juga nggak tahu visi menterinya seperti apa gitu. Di statement masing-masing pada ngomong sakarepe, saudele dewe, terus ujung-ujungnya tidak sama Pak Gemoy kan. Kayak waktu itu siapa tuh ada menteri yang bikin apa tuh, Pak Bahlil ya, katanya mau listrik lagi, ternyata nggak jadi, ini revisi juga ujung-ujungnya. Terus ada siapa gitu. Ini statement membingungkan, akhirnya direvisi lagi. Jadi sebenarnya sih gampang Pak Ade Gemoy ya. Kalau ingin membuat Indonesia nggak gelap, udah diklap aja semuanya deh. Singkirkan tuh yang namanya KKN. Ambil benar-benar profesionalisme. Anggap aja bahwa ini adalah jabatan terakhir Bapak ya. Tapi nggak berarti yang terakhir, enggak. Maksudnya anggap aja ini jabatan terakhir. Bikinlah persembahkanlah yang sebaik-baiknya buat Indonesia. Mungkin belum punya presiden yang harus bayar jasa belas budi ya atas terpilihnya. Sekarang kalau yang Pak Ade Gemoy mau membangun Indonesia, gampang lah. Itu hapus semua KKN, yang sebenarnya ada afiliasi dengan partai-partai pendukung atau apa, itu dihapus. Mulai Mas Kiranja profesional, ambil yang benar dari kalangan profesional, pintar, terus bisa mewujudkan cuma visi-misi presiden, bisa mewujudkan Indonesia benar-benar gak gelap gitu, Indonesia terang ya gitu. Kan banyak sekali tuh, bukan hanya banyak, hampir semua saya bilang titipan kayaknya ya. Satu titipan, entah itu titipannya Kroni si A, si B, si C. Nah, jelang ke awal udahlah bubarin aja lah di resrap. Mungkin ini satu-satunya presiden yang dari meresrap paling cepat ya. Karena beliau terus tahun tuh ya. Kalau biasanya kan besoknya karena beliau terketuk hatinya gitu, mau menunjukkan bahwa dia tuh benar-benar bagus buat Indonesia.
besok aja semuanya, jangan takut nggak didukung. Jabatan itu kan amanah, kalau emang dia bagus pasti tahun depan saya pasti pilih lagi. Betul. Jadi kalau dia tahun depan mungkin dia ya, entah saya temenin, entah Tuhan yang memilih. Kita baca berita, kita dengar, kita lihat, kita nonton kan, yang namanya soal korupsi itu di kita ini kan makanan sehari-hari. Udah nggak kaget ya Pak? Udah nggak kaget. Jadi ya ngomong kalau Indonesia gelap karena dimakan koruptor, ya iya juga, ya enggak juga. Enggaknya karena Indonesia enggak gelap. Bahkan kita kan berharap atau berusaha menuju Indonesia emas 045. Nah gitu dong, optimis ya Pak ya. Masuk gelap sih? Kan enggak ya Pak? Ya, tapi kalau ianya nggak sampai gelap lah, cuma ya mendung-mendung kayak gitu terus. Iya, memang saya nggak sependapat Indonesia gelap. Itu cuma kreasi orang-orang jahat yang ingin menghambat pembangunan. Bukan cuma orang luar negeri, tapi juga orang dalam negeri yang nggak kebagian posisi. Jujurlah, mana indikator yang menyatakan Indonesia itu gelap? Unemployment turun, lalu kebutuhan akan sembako meningkat, savings, apakah national savings maupun household meningkat. Yang ada sekarang ini memang orang semakin pinter, nggak asal belanja, nggak impulsif. Mereka hanya beli hal yang perlu, bukan nggak punya duit. Orang setiap tahun kita menciptakan 2 juta lapangan kerja, walaupun ada PHK 100-200 ribu, ya 10% dari penciptaan setiap tahun. Semakin lama semakin diluted. Jadi jangan kita berpikir negatif mengenai negara ini. Coba lihat bagaimana Cina, Korea Selatan, Vietnam bisa maju, atau Singapura bisa maju. Selain mereka cinta pada negerinya, mereka punya kebanggaan. Kan nggak ada negara yang sempurna, nggak ada pemimpin yang sempurna. Tapi masyarakat harus saling dukung, bukan saling menjatuhkan, apalagi menjatuhkan pemerintah. Ini nggak sadar mereka, kita dalam perahu yang sama. Kalau kita bikin bocor perahu itu, tenggelamnya sama-sama. Ini para politikus yang paling bersalah, terutama yang saat ini tidak dalam posisi berkuasa. Jadi itu pandangan saya. Indonesia tidak gelap, Indonesia terang sekali. Saya bergerak di bidang bisnis dan saya tahu apa yang terjadi. Yang jahat-jahat itu menciptakan kesan Indonesia gelap. Terima kasih. Siap. Nah, ini saya ada mengomentari 2 hal nih ya. Yang pertama terkait dengan komentar Prabowo tentang Indonesia gelap ya. Indonesia gelap itu bukanlah yang dicetuskan koruptor gitu ya, maksudnya dikatakan koruptor. Itu memang kekecewaan dari warga ya. Kita pun merasakan di periode pertama Pak Prabowo ini, 100 hari pertamanya ya banyaklah hal-hal yang dibilangnya kontroversial ya gitu. Terus kemudian juga dilihat terlibat kebijakannya yang kadang-kadang remeh itu tidak dipikirkan panjang lalu sudah diputuskan gitu. Jadi wajarlah wacana Indonesia gelap itu dikatakan lah oleh masyarakat yang kecewa gitu ya. Terus yang kedua terkait pernyataan kontroversial Pak Prabowo nih yang sering kali terucap. Kalau menurut saya sih itu Pak Prabowo ini kan orang tua gitu ya. Ya tipikal bapak-bapak lah yang suka makan hoax, tidak pernah dicek dulu gitu kali ya. Nah jadi ya kadang-kadang apa yang dia ucapkan tuh apa yang dia dapat mungkin dari menteri-menterinya atau dari circle-nya. Nah sebetulnya di pemilu ketiganya ini ya circle-nya Pak Prabowo tuh udah bagus sebetulnya, maksudnya diisi oleh yang orang-orang positif lah gitu ya. Maksudnya bukan kalau yang sebelum-sebelumnya kita lihat kan banyak yang mungkin yang garis keras ya, yang fanatik itu kan, yang sehingga jadi agak gimana gitu ya kita melihatnya koalisi Prabowo yang sebelumnya. Nah, tapi salahnya nih pasangannya nih sekarang ini ya, anaknya presiden yang sebelumnya gitu ya. Presiden sebelumnya ini juga bagus sebetulnya Pak Presiden 7 lah, saya nggak mau nyebut namanya deh, nggak enak. Kenapa jadi nggak enak sebut nama? Segitunya amat sih disebut napa?
Ya, kita maksudnya 10 tahun terakhir kita lihat si Bapak ini kan bagus gitu ya kepemimpinannya, sayangnya aja crash landing ya di periode terakhirnya dia gitu ya. Kita lihat banyak dia berubah konstitusi, memaksakan, maksudnya banyak pejabat-pejabat juga yang kayaknya tersandera gitu ya. Ya inilah politik ya, gak bisa ya selamanya kita lihat mulus ya, pasti adalah tipikal drama keserakahannya. Itulah mungkin yang saya rasa salah pasangan aja. Kalau circle koalisinya saya rasa sih sudah lebih bagus ya dari periode pertama kedua dia Pak Prabowo nyalon presiden gitu ya. Sayang pasangannya gitu sih mungkin rasanya Pak Prabowo jadi ya gitulah tipikal bapak-bapak yang jangan cross check lagi gitu. Padahal kalau pas pilpres dan pilpres kemarin kan terlihat dia fase positif, nggak ada yang ngopor-ngoporin dia kan, jadinya dia nggak amarah, nggak emosian gitu kan, beda kan sama sebelumnya mungkin banyak dibisik-bisikin gitu kan sama yang nggak benar gitu, jadi dia emosian. Nah tapi ini kan ketika sudah berkuasa, apalagi kita lihat kayaknya pasangannya ini masih di backingin sama bapaknya gitu ya, yang presiden sebelumnya itu yang ya banyak lah kita tahu lah, banyak manuver-manuver kurang oke-nya gitu. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi PR buat pemangku atau orang-orang yang kita percaya di pemerintah ya. Satu, pendapatan minimum 3,5 juta per bulan itu mungkin ya menjadi PR buat tim ekonomi, sehingga kok miskin banget 3,5 juta per bulan gitu ya. Padahal sekarang sudah bicara tahun 2025. Sebentar lagi kita masuk hari kemerdekaan yang ke-80 dan sebentar lagi juga menuju ke 100 tahun. Jadi angka 3,5 juta untuk masyarakat yang berjumlah 280-an juta dan negara terbesar di Asia Tenggara, tentu saja ini menjadi tamparan buat tim ekonomi dan juga pemerintah yang sekarang gitu, walaupun ini bisa jadi warisan. Lalu kedua, Pak Prabowo bilang 2 hari lalu mungkin bahwa pebisnis rakus itu merugikan negara 100 triliun gitu ya per tahun. Menurut saya angka tersebut terlalu kecil gitu ya. Artinya secara gamblang beliau menyebut bahwa pebisnis rakus ini ya, greedy, itu membuat negara rugi 100 triliun per tahun. Tapi kalau kita bandingkan dengan big corrupt di Pertamina, hampir 1 kuadriliun dalam 5 tahun periodenya. Ya, jadi angka tersebut sangat nggak masuk akal ya buat anak-anak SMA yang sudah mulai belajar apa itu politik gitu ya. Dia bukan politik praktis, tapi dia juga paham lah siapa presidennya, era siapa yang dibilang korup dan sebagainya gitu kan. Nah, hal ketiga ya mungkin kita nggak usah terlalu memusingkan statement tersebut. Saya yakin kita bisa searching juga bahwa ada sekian persen orang-orang radikal even di 3 matra dan mungkin kepolisian gitu ya. 3 matra itu AL, AU dan AD ya. Dia sampai 5% menurut saya itu radikal pemikirannya. Jadi ya ini bahaya gitu ya buat negara sebesar kita. Lalu yang keempat, ada kelompok ekonom korup yang memelihara level kebodohan masyarakat yang berjumlah mungkin sampai ratusan juta. So, kalau ini kita bisa benahi, tentu saja nggak mudah ya, satu periode presiden yang 5 tahun susah membasmi ini. Tapi ya, kudu yakin gitu loh bahwa next presiden itu adalah estafet, jangan di-reset dari nol lagi. Itu komentar saya. Makasih. Ya, saya mengomentari tentang tadi ada seorang bapak yang menyampaikan Indonesia itu nggak gelap. Kita harus punya literasi. Kalau kita kurang literasi itu kan bukan membaca saja ya. Misalnya kita bicara membandingkan sebuah negara, ya kita harus tinggal dan menetap di beberapa negara sehingga kita bisa punya bahan pembanding gitu loh. Nah mungkin bapak tersebut kurang
Kalau kami ini kan menetap bisa bulanan bertahun-tahun di beberapa negara yang cukup maju. Jadi kita punya literasi yang cukup sehingga bisa mengatakan bahwa Indonesia gelap. Indonesia gelap itu kan bukan korupsi saja ya, tapi akhlak orang Indonesianya, ya kan, itu namanya gelap juga gitu loh. Jadi segala aspek, kalau zaman Orde Baru dibilang polexusbud itu ya, politik, sosial, budaya, ekonomi gitu loh. Itu gelap semua gitu loh. Anda lihat aja tuh pengangguran. Kalau pergi ke Jakarta ya, di daerah Cikarang M2000 itu banyak banget pabrik ditutup ya. Kalau pergi ke Jatake di Tangerang itu, silakan datang di situ. Itu banyak pabrik yang udah ditutup ya. Kasihan rakyat ini. Kalau pergi nggak usah kita bilang ke Papua lah, nggak usah jauh-jauh. Ke Cilincing aja, ke Cilincing, liatin tuh para nelayan di Cilincing itu loh. Waduh, bisa nangis kita orang lihatnya. Terus ngapain kita mesti jauh-jauh ke Indonesia Timur? Nah, apalagi kalau kita pergi ke Indonesia Timur, bukan saja nangis, kita bisa wah itu udah nggak bisa ngomong saya dengan kata-kata seperti apa. Gimana kehidupan ekonomi masyarakat? Kita yang di Jakarta ini masih bisa makan, saya kasih tahu, ya, masih bisa makan masyarakatnya. Duduk di pinggir jalan kasih 5 jari, orang masih kasih 100 perak, 1000 perak, 200.000, 2000 perak. Di daerah boro-boro jadi pengemis, siapa mau kasih duit? Yang mau ngasih duit aja nggak punya duit. Itu yang disebut Indonesia gelap. Gelap itu bukan korupsi, tapi dalam segala aspek kehidupan bernegara itu gelap, Bu Lita. Jadi rajin-rajinlah pergi ke daerah-daerah, rajin-rajinlah turun, lihat kehidupan masyarakat kita. Rajin-rajinlah menetap di suatu negara, nggak usah jauh-jauh. Menetap aja 3 bulan di Singapura yang dekat-dekat. Nggak usah Singapura lah, Malaysia aja kita lihat pembandingnya. Menetap baru kita bisa merasakan gelap itu seperti apa sih. Oke, baik. Kalau kita hanya berlibur ke suatu negara, itu kita nggak bakal merasa ekonomi negara itu lebih bagus dari kita apa bagaimana. Jadi harus menetap sehingga kita bisa merasakan suasana yang dibilang Indonesia gelap itu. Siap. Makanya kemarin Pak Prabowo itu berpidato tentang rakusnisme apa. Pak Prabowo benar. Para petinggi-petinggi negara ini udah rakus. Serakahnisme. Udah gak bisa dikendalikan. Pak Prabowo itu benar. Beliau itu sekarang yang bukan beliau yang membuat gelap. Dia yang sekarang jadi ketimpang pulung si gelap itu. Dan beliau sekarang itu harus kerja keras dengan sungguh hati untuk membangun negara ini kembali jadi terang benderang. Siap. Kasihan. Maka kita harus dukung. Saya walaupun tidak memilih Pak Prabowo dulu, tapi saya melihat kenyataan sekarang. Siapapun presidennya, kita rakyat harus dukung. Kita rakyat harus bantu. Bantu dengan apa? Bantu dengan kerja yang jujur. Siap. Ini ya, begini. Kalau saya menanggepin ucapan seorang presiden seperti itu sangat-sangat remeh sekali ya. Maksudnya remeh sekali, mereka meremehkan aksi masyarakat yang memang benar-benar meluapkan aspirasi yang memang dihadapin kenyataan saat ini. Bukan berarti didanain atau disponsorin oleh mereka-mereka koruptor. Justru si presiden ini ngarang-ngarang cari alibi supaya ada yang dituduh. Itu cara membungkam masyarakat melakukan protes atau mengkritisi pemerintah. Karena dengan caranya si Prabowo ini, saya yakin dia berharap sekali masyarakat tuh pada diem. Lu nggak usah ngomong, biarin gua korupsi diem-diem, seperti itu. Nah, jadi saya berpikir mereka tipikal pemerintahan ini, mereka minta masyarakat ini udah deh lu nurut aja, gue mau korupsi nih, jangan ganggu, seperti itu. Intinya seperti itu justru. Nah, kalau dia cari tuduhan-tuduhan disponsori koruptor, kemudian semacam cari-cari alasan seperti itu nggak berdasar sekali. Justru dia kurang atau pura-pura nggak tahu, nggak melihat situasi di Indonesia saat ini seperti apa. Banyak kemiskinan, tapi mereka bilang
si presiden bilang kemiskinan turun, kemudian pengangguran turun. Apa-apaan presiden duta emang dia, tuli, budak apa dia. Nah, saya rasa presiden seperti ini, saya justru memberikan semangat kepada para demonstran, lanjutkan, tingkatkan menjadi pemakzulan, bukan lagi protes seperti itu. Saya berharap demonstrasi ini lebih besar lagi. Saya pun bahkan mau ikut gitu. Kalau memang sudah keterlaluan pemerintah ini. Saya sampai emosi ini, Mbak. Tenang Romo, ngunjuk rumin menika monggo ya. Melihat kezaliman rezim ini kok dilanjutkan dari rezim Mulyono CS, sekarang muridnya ikut-ikutan juga seperti ini. Saya emosi nasional. Negeri saya ini diacak-acak seperti ini oleh mereka. Ini kalau saya lihat sih Mbak, balik lagi ya, kalau dilihat begitu ya Pak Prabowo berarti sudah tahu siapa dalam korupsi lah apa segala macam gitu loh. Kan didanai oleh koruptor berarti tahu ya. Terus. Nah, berarti dia siap dong, tinggal menciduk aja siapa koruptornya. Kan gampang. Gak usah ditutup-tutupin apa dia takut. Pak Thomas? Kan Pak Thomas, tangkep aja selesai gitu loh, ya. Oke, lanjut. Tadi sempat menghubungkan ulang. Lanjut, Pak. Oke. Nah, dia kan tinggal ciduk aja selesai. Kalau dia tidak berani menciduk, berarti dia juga takut. Pak Prabowo juga takut dengan orang tersebut. Mungkin orang kuat kayak siapa kayak. Contohnya misalnya si A, si B, si C. Mungkin dia punya hubungan, ya cuma nggak usah ngomong doang deh, buktikanlah bahwa dia bisa menciduk itu koruptor tersebut. Kalau dia mengatakan begitu. Kedua, kalau misalnya dia bilang, oh itu ada Indonesia gelap segala macam, lah sekarang kita lihat buktinya aja deh, nggak usah ngomong bahwa Indonesia maju sekarang, nggak usah, kita lihat aja. Saya lihat kemarin beberapa waktu lalu di YouTube lah, di mana-mana, Papua itu sampai orang-orang itu menukar hasil kebun mereka, hasil bumi ya, pakai beras, kebun, Indomie, sedih banget lihatnya gitu loh. Itu tentara-tentara tuh sana baik sekali, tukar mau apa, papa, mama mau apa, mereka makan kurang. Sedangkan kita di sini kemarin saya baca Menteri Pertanian mau sumbang beras Palestina, berapa, 20 ribu ke berapa ribu ton, nggak mikir apa negara sendiri masih butuh gitu loh. Kenapa harus bantu negara orang lain? Kalau negara kita sudah makmur, nggak masalah. Tapi rakyat kita masih banyak membutuhkan gitu loh. Berpikirlah sedikit. Lah, itu menteri segitu banyak juga buat apa? Coba lihat. Kita bilang kita damai. Banyak sekarang rasialis dari segi agama juga banyak. Itu yang dibenahin duluan. Nggak usah yang aneh-aneh. Kalau berpikir lagi ngelihat, jangan-jangan ini melanjutkan masanya papa mertua dari Pak Prabowo, seperti itu kira. Seorang presiden logikanya nggak masuk. Nah, kenapa saya ngomong kayak begitu? Saat sekarang ini dia kan nggak sama sekali ngotak-atik koruptor, nggak kan? Masa koruptor malah justru mendanai demo, terjadi demo Indonesia gelap? Kan enggak, justru malah dia senang dong sekarang kan. Nah, itu kalau logikanya nggak masuk. Seorang presiden loh. Makanya saya untung nggak ikut-ikutan dulu. Jadi ini timnya besar, pemimpinnya juga tadi Jensen Akong bilang setiap kata itu seorang pemimpin kan menunjukkan karakter sifat sehari-harinya. Jadi sudah dengan kabinet yang segitu besar, 100-an, pemimpin juga ngomongnya itu nggak ditakar-takar, nggak dijaga-jaga. Jadi bagaimana dinilai oleh tim atau kabinetnya dan orang-orang yang apakah orang-orang pintar di Indonesia maupun orang-orang yang memang yang ekonominya susah menilai pemimpin saya ini, presiden saya itu seperti apa. Jadi
kalau yang dikomentarin di acara PSI itu nggak usah dikomentarin, pasti selesai sudah. Karena yang sebelumnya yang bisa demo berjilid-jilid itu, yang bisa menggerakkan jutaan massa itu kan sudah ditekuk dilipat oleh Pak Jokowi. Kalau pengusaha kongres dia bisa menggerakkan apa? Tangkap aja, selesai sudah. Hukum mati 1-2 orang dulu, nggak usah omong-omong, nggak usah ngomong-ngomong. Proven pasti ya, semua takut. Iya, dan ekonomi bertahap, ekonomi ini kita tidak usah takut kepada seorang misal koruptor atau pengusaha yang menggerakkan demo seperti itu. Yang penting aturan ditegakkan, mereka takut sendiri, betul nggak? Jadi menurut saya PR-nya nggak dikerjakan, tapi masih ngomong doang. Indonesia ini beberapa tahun ini dikhawatirkan itu tidak punya arah pembangunan yang jelas. Ini sangat membuat warga masyarakat, saya sebagai warga masyarakat yang baik-baik juga taat pajak, setiap tahun itu dipungut pajak segitu banyak, saya itu tidak begitu rela itu. Apakah saya ngomong tidak begitu rela, lalu kabinetnya bilang kamu keluar negeri aja, lari aja keluar negeri gitu. Tidak bertanggung jawab sekali ngomongan begitu. Kalian kan pemimpin kan sebagai contoh, juga mengayomi, juga membuka lapangan kerja, juga memakmurkan rakyat. Itu adalah hak dan kewajiban yang ditentukan di dalam undang-undang oleh pemimpin-pemimpin ini, pejabat-pejabat ini. Demikian, Bu. Terima kasih. Oke. Menurut saya, kalau yang namanya sekelas presiden itu dia tidak harus presiden itu kan, kalau dulunya itu kan sekelasnya raja-raja, presiden malah lebih dari raja-raja. Jadi apa yang dia katakan itu yang penting-penting aja. Jadi nggak mesti membuat narasi-narasi yang membuat kita memprediksi atau berpikiran kita itu rakyat-rakyat itu jadi liar. Nah itu aja sih menurut saya. Harusnya presiden lebih bijak lagi dalam dia mau menyampaikan apa itu. Smart communication. Oke, setuju. Meskipun begitu, di bawah koruptor raksasa itu ada politikus-politikus kerdil. Ya, mulainya dengan macam-macam ijazah Jokowi palsu, para jenderal purnawirawan bertindak inkonstitusional, ingin menggugurkan Gibran. Arahnya juga ingin menggugurkan Prabowo. Itulah, jadi cuman diisi dengan politik. Mana bisa maju karena tidak mencerminkan adanya persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa itu bagaimana majunya? Seperti dulu Pak Jokowi bilang, maju 1-2 langkah, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Terima kasih. Yang pertama, kita dukung Pak Prabowo untuk menangkap siapa koruptornya. Benar nggak Mas Santo? Dukung, ya. Sebut, dukung dong. Kita dukung, jelas. Kalau soal gaduh, lupain lah. Waktu Pak Jokowi naik, Bapak juga bikin gaduh. Kita lupain dulu itu, kita kesampingkan. Yang kedua, Marcella sudah bikin video, dia ngaku. Betul nggak Mas Santo? Lalu belakangan dia bantah, bukan dia, bahwa dia ditekan. Kita tahulah di aparat penegak hukum, kalau lu salah bisa aja kan lu dipaksa ngaku, dan itu banyak terjadi. Betul nggak? Jadi saya ngelihatnya gini, Marcella is a lawyer. Koruptor apakah Marcella? Kita nggak tahu. Lalu Marcella adalah lawyer dari Wilmar, lawyer dari Sambo, lawyer dari yang bermasalah. Pertanyaan baliknya adalah, apakah Marcella lawyernya si koruptor itu, atau pengusaha yang dibela oleh Marcella?
Harus clear dong Mas Santo. Kalau saya pribadi ngeliat Marcella sendiri, rasanya tidak mungkin. Betul nggak Mas Santo? Tapi kalau Pak Prabowo punya nama, tangkep Pak, langsung Pak, kita dukung. Karena Marcella udah bantah, bukan dia koruptor ya. Lagi pula Mas Santo, ketika korupsi berarti ada main mata dengan pejabat negara. Selama ini contoh Harvey Muiz, siapa pentolannya? Tidak pernah ketangkap kan? Mas Santo, nggak mungkin seorang pejabat bisa bermain tanpa ada dukungan dari orang kuat di lingkaran kekuasaan. Semua juga tahu, betul nggak Mas Santo? Kita sama-sama tahu itu. Lalu melimpahkan itu ke seorang Marcella yang notabene lawyer, katakanlah dia lawyer, dia pengacara hitam. Apakah dia yang Bapak maksud? Karena videonya udah lama itu beredar dan bantahannya pun ada. Betul nggak? Mohon dicatat, selama ini pion aja koruptor yang ketangkap. Rakyat nih nunggu Bapak, kita dukung Pak. Ayo Pak, ungkap siapa dia, penjarakan. Dan yang lebih terpenting, pejabat negara yang bermain, karena dia sudah digaji oleh pajak. Betul nggak? Yang dibayar rakyat. Hukumannya harus lebih berat itu. Jadi saya cuma ngomong, kalau cuman Marcella ditekan, itu buat saya pun ya namanya dia yang dihadapin aparat terus TNI dipaksa ngaku. Dia sendiri bukan, ya harus ngaku karena dia lawyer dari pengusaha hitam, katakanlah ya gitu ya Mas Yanto ya. Ngelihat itu gitu. Nah contoh intoleransi di Sukabumi, dalangnya siapa Mas Santo? Aparat dan kepala desa, update terakhir, betul nggak? Prosesnya kita nggak pernah tahu. Ini kan contoh bahwa nggak bisa you touch. Jadi kalau pointing, Pak, ayo Pak, kita dukung rakyat di belakang Bapak. Kita mengkritik Bapak, untuk Bapak tunjukin poin hidungnya Pak. Bapak tuh presiden paling kuat. Nggak ada yang bisa ngalahin Bapak, Pak. Karena Bapak presiden. Kita rakyat itu menaruh harapan besar untuk pemberantasan korupsi. Seperti yang Bapak ngomong, bukan Bapak melempar ini. Apakah ini melemparkan seolah-olah gaduh lagi di rakyat? Bisa jadi Mas Santo, betul nggak? Kan seolah-olah rakyat dikembalikan itu koruptor itu. Is that the way to simplify the problems gitu loh? Enggak, Bapak presiden lakukan penegakan hukum, hajar habis koruptor. Betul nggak Mas Santo? Seorang Marcella buat saya kecil kalau dia terlibat, hanya dia. Bukan itu poin yang kita bicarakan. Bukan Marcella. Marcella mau videonya di medsos juga semua orang udah lihat bulan-bulan yang lalu. Pengakuan terakhir dia dibilang dia bukan. Dia dipaksa. Lah, sekarang gimana? Negara ini kan jadinya kacau balau. Kita lihat Koperasi Merah Putih tuh di grup baru ditaruh, barang ditarik lagi. Kaget kan kita. Dan kaget berikutnya apa? Mas Santo tadi baca, angpau aja mau dipajakin. Masya Allah. Ini kan bagaimana tanggapan rakyat ya atas pernyataan Pak Prabowo. Kalau saya nanggapinnya sih dua. Yang satu saya setuju karena memang sudah ditangkap koruptornya dan ditangkap pengacaranya. Dan pengacara itulah yang membuat pengakuan bahwa dia mendanai, saya sebut aja deh, videonya udah beredar kok di mana-mana. Jadi sebenarnya yang disebut Pak Prabowo itu udah jelas gitu ya. Kalau koruptor yang mendanai demo-demo Indonesia Gelap, demo undang-undang TNI, demo tentang kejaksaan disuap, kejaksaan nggak kredibel, kejaksaan apa aja lah kayak gitu, dan termasuk juga ketua kejaksaan, jaksa agungnya juga difitnah kayak gitu, itu memang sudah benar gitu ya. Jadi gini ya, awalnya itu komennya Pak Sukowidodo
beliau adalah pakar komunikasi Erlangga, pakar komunikasi dan politik Erlangga, itu mengatakan sebenarnya Pak Prabowo nggak usah ngomong lah gitu loh, daripada rame kayak gitu-gitu. Saya pikir lagi, iya benar, saya setuju dengan Pak Suko. Kenapa? Karena Pak Suko Widodo ini orangnya wise banget dan nggak pro kanan kiri, tapi dia pro yang benar gitu ya. Tapi setelah hari ini saya dengar komennya anggota BO di PAS FM, hampir semua yang saya dengar itu nggak tahu kalau Marcella Santoso, pengacara yang sudah mengakui bahwa dialah yang mendanai media TV, media sosial, dosen dan mahasiswa. Jadi dosen itu membriefing mahasiswanya untuk mengadakan demo, lalu media TV itu mengekspos, dan media sosial juga ada usernya sendiri yang mengekspos gitu ya, apa yang dikampanyekan untuk melawan, supaya rakyat itu melawan kejaksaan, agar supaya kejaksaan itu tidak dipercaya. Itu jelas, dan Marcella Santoso itu sudah mengakui dan videonya ada. Nanti kalau Bung Anto nggak percaya, saya masih ada videonya, saya kirim ke Bung Anto. Tapi saya bingung tadi itu semua pendapat anggota BO PAS FM itu pada nggak ada yang tahu. Saya jadi bingung gitu ya. Jadi Marcella Santoso itu adalah pengacara daripada Tom Lembong, pengacara daripada Wilmar, pengacara daripada Rafael Alun, Harvey Muiz, terus sama Ferdi Sambo, itu yang terakhir ya. Nah, terus habis itu sekarang ini Jaksa Agung sedang menyelidiki istri Tom Lembong, WA daripada istri Tom Lembong yang memberikan order kepada Marcella Santoso untuk mengadakan demo-demo ini juga. Kalau yang lalu itu Marcella yang ditangkap karena Marcella adalah pengacara daripada para koruptor tadi yang saya sebut, termasuk Wilmar, termasuk Tom Lembong. Tapi saat ini kan karena udah hampir habis tuh masalahnya. Terus Wilmar itu kan lumayan gede, ada 1 triliun lebih uang cash kan yang disita segala. Lah itu nggak koruptor apa? Bingung saya. Terus ditambah lagi sekarang ini istri Tom Lembong yang lagi dibredel karena adanya WA dari istri Tom Lembong kepada Marcella Santoso. Nah, terus masalah Tom Lembong itu pun kan juga banyak demo-demo, di samping itu pendukungnya Anies dan juga apa ya, kayak sandiwaranya ex-ketua KPK nangis-nangis, syok, kayak gitu-gitu, itu membela Tom Lembong. Itu Tom Lembong sama kasusnya dengan Tsinghua University Tsinghua Incorporate di China yang memproduksi chip. Dia tidak menerima duit, CEO dari Tsinghua ini tidak menerima uang, tapi dia memberikan kepada teman-temannya order-order ini semuanya. Orang-orang sekeliling teman-temannya sama seperti apa yang dilakukan Tom Lembong. Pak Jokowi sudah memerintahkan tidak boleh mengimport, tapi Tom Lembong memberikan kepada Wilmar, kepada orang-orang lainnya untuk import lah. Terus kan otomatis petani rugi, terus negara juga rugi dong. Lah ini Tsinghua juga sama. Dan bahkan CEO-nya Tsinghua ini bukan cuman dihukum seperti Wilmar disita
kekayaannya dan dihukum cuman 10 tahun atau 15 tahun gitu ya. Tapi dia dihukum mati loh, CEO-nya Sinhwa Incorporate ini. Sama, dia nggak ketemu duitnya, tapi dia memberikan kepada sekelilingnya. Lah ini kok masih bisa dibela oleh kita-kita yang sebagai pengusaha ya. Saya jadi bingung loh. Aduh. Nah, jadi ya ini saya sanging kepingin meluruskan ya, tapi saya nggak nyangka banget gitu loh. Ternyata pengakuan Marcella Santoso ini kok banyak yang nggak tahu, bahkan yang jago ngomong pun, jago opini pun itu nggak tahu lah. Aku kan bingung, padahal saya udah sering loh mention tentang ini, dan sampai yang namanya anak-anak kampus itu dikoordinasi oleh dosennya, dan dosennya kalau nggak salah udah ada yang masuk penjara juga loh itu. Jadi jangan salah, jadi apa yang dikatakan Pak Prabowo itu benar. Walaupun awalnya saya mengatakan ngapain sih Pak Prabowo itu banyak ngomong. Kenapa? Karena pemimpin itu kalau banyak ngomong banyak dicaci orang. Kenapa? Karena apapun yang kamu ngomongkan nggak mungkin benar. Karena apa? Karena negara demokrasi, apapun dikomentari salah atau benar, senang atau nggak senang, itu pasti ada yang pro dan kontra. Jadi pasti dikomentari. Jadi saya nggak suka kalau pemimpin itu banyak ngomong. Itu sih maksud saya. Tapi ya nggak ngerti, nggak nyangka juga ya. Ternyata ada hikmahnya Pak Prabowo ngomong kayak gitu. Ternyata banyak yang nggak tahu. Makasih. Ya, menurut saya sih gini, kita kan nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu sih. Kalau yang korupsi, apalagi yang nggak korupsi, itu lebih susah lagi. Yang nggak korupsi itu yang mana gitu loh. Jadi kan pada saatnya, ini kan kita teori aja. Pada saat yang berkuasa siapa, nah itu yang nggak bersatu bukan dalam lingkungan dia, itu yang dikenain gitu loh. Itu kan biasa dijatuh-jatuhin. Itu kan udah bisa. Jadi saya nggak bisa bilang, karena kita nggak tahu. Jangan istilahnya gini loh. Kenapa nggak langsung dilakukan itu? Kalau kita nggak ada salah kan, kenapa kita nggak langsung aja ungkap aja, tangkap aja langsung semua? Itu kan begitu. Jadi ini kayak ada tarik menarik gitu loh. Kalau misalnya mau benar-benar nggak ada salah, kita mah nggak bakal takut gitu ya. Itu sih menurut saya. Dan kalau misalnya takut dibilang Indonesia gelap, ya dibikinlah kondisinya gitu loh, biar orang nggak bisa komentar lagi gitu kan. Kalau misalnya semuanya Indonesia terang, kita kan udah nggak bisa komentar lagi. Ya, saya pikir memang Pak Presiden harus hati-hati ya dengan para penjilat yang mungkin saja ada di ring satu beliau. Karena informasi itu bisa saja difabricated, di-banded atau di-twisted, diputer-puter gitu. Karena mereka ini juga pengen dapatkan senyuman dari Presiden barangkali. Jadi sebuah angka itu kan sifatnya sebenarnya normal. Tinggal diberi perspektif dari mana, mau dilihat dari kiri, kanan, depan, belakang, dia akan berubah interpretasinya. Angkanya sendiri tetap sama gitu. Nah, mengenai Indonesia terang atau Indonesia gelap, memang tidak berada pada pemahaman Indonesia ini terang banget atau gelap sama sekali, nggak begitu memang Pak. Dalam kehidupan berbangsa bernegara tentu warna itu bermacam ragam, tetapi mayoritas suara itu harus menjadi perhatian dari pimpinan negara. Dalam hal ini banyak masyarakat yang merasakan Indonesia gelap melalui ekspresi di sosial media. Jangan juga dikerdilkan ekspresi rakyat itu dengan mengatakan ini ditunggangi asing, ini dibiayai koruptor. Apakah mendukung dengan mengatakan Indonesia terang tidak dibiayai asing dan tidak ada potensi ditunggangi koruptor? Kan bisa saja ada Pak. Gitu. Kalau kita menganggap bahwa kalau premisnya Indonesia gelap yang ditagarkan oleh masyarakat ditunggangi asing, Indonesia terang atau marilah bangun sana, bangun sini, mari buat semuanya bisa saja dituduhkan seperti itu. Nah, oleh karena itu mari Pak Prabowo juga, tentu Pak Prabowo sih cukup bijaksana. Saya khawatir nih menteri atau dirjen yang sedang cari muka ya. Karena prestasi sedikit, departemen kementeriannya
pakai anggaran ya, apalagi kalau nggak menjilat kan untuk menyelamatkan diri. Nah ini yang harus dilihat bahwa beberapa angka penting seperti angka penegakan hukum ya, indeks korupsi kita kan turun merosot. Kemudian begitu juga dengan angka pengangguran yang begitu naik. Kemudian angka judol, angka pinjol, kemudian kinerja polisi di mata masyarakat. Apa itu tidak cukup, Pak, sebagai indikasi Indonesia gelap? Bapak sendiri kan punya PPATK yang melihat berapa triliun judi online, pinjaman online dan peredaran narkotika. Jadi mari bersikap bijak bahwa jangan sampai Indonesia itu ya rakyatnya atau sebagian kecil gitu, supaya diplomatis saya, sebagian kecil atau rakyatnya benci sama pejabatnya, pejabatnya benci sama rakyatnya. Pejabat benci kepada rakyat, dia akan gunakan instrumen pajak dan hukum. Rakyat benci kepada pejabat menggunakan instrumen sosial dan law disobedience, ketidakpatuhan sosial dan ketidakpatuhan hukum. Jadi Indonesia ini kalau diserang negara dari luar, itu rakyatnya belum tentu mau bantu negaranya itu, bantu pemerintahnya. Dia akan mengatakan, lu aja yang perang sendiri, kamu yang hidup enak-enak joget-joget di warung bakso, kok kami yang disuruh perang gitu. Berbeda mungkin dengan negara lain yang sangat mencintai pejabatnya. Kalau di sini kan enggak. Nah di sisi lain pejabat juga benci banget sama rakyat. Bisa beli beras dikit kasih pajak lagi. Dia main-main ke mall-mall high class di Jakarta, dia anggap itu sebagai perspektif Indonesia, kasih pajak, tambah pajak. Pokoknya rakyat seneng dikit, pajakin. Rakyat suka pedal, pajakin. Rakyat suka tenis, pajakin. Jadi wujud kebencian dua proksi ini memang agak menggelikan di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali atas komentarnya. Baik, mitra bisnis, kami sudahi dulu ya sesi Businessman Opinion Pas FM. Saya Anita Wijaya.